Waalaikumsalam. Hai sobat-sobat Siabah, di sini kami akan berdiskusi bersama dosen kami yaitu Aba Abdillah tentang lembaga syariah internasional. Sebelum itu, perkenalkan nama saya Zakia Dewa Tifa, lalu Saya Hidin Nurjana dan teman saya. dan saya Noviani Watisidya. Kami dari Prodi Akuntansi Universitas Islam Syekh Yusuf, Tangerang. Tanpa berlama-lama lagi, mari kita mulai diskusinya. Stay tune guys. Mengenai lembaga syariah internasional, Abah, peran keseimbangan antara prinsip syariah sama keuntungan ekonominya itu apa aja? Oke. Pertama berarti lembaga syariah dulu yang harus kita pahami. Apa itu lembaga syariah atau lembaga ekonomi syariah internasional? Ya, makin meluas di tingkat domestik dan kemudian menjadi tingkat internasional. Lembaga syariah tentu adalah suatu lembaga yang berfungsi untuk katakanlah menjaga, memelihara agar pelaksanaan ekonomi syariah itu bisa berlangsung secara konsisten, secara istiqomah, sesuai dengan prinsip-prinsip syariah yang diajarkan oleh agama Islam. Ya, berarti kan dalam pelaksanaan bisa saja ada label-label Islam tapi pelaksanaan tidak syariah, yang seperti pernah kita bicarakan juga, ya, yaitu ada lembaga-lembaga keuangan maupun lembaga yang lain ya memang katakanlah labelnya label Islam, tetapi dalam praktek ternyata yang dijalankan bukanlah prinsip-prinsip Islam, ya prinsip-prinsip lain, sehingga kemudian kan hal ini akan katakanlah menjadi degradasi bagi nilai Islam seandainya ternyata yang dipraktekkan itu malah justru bertentangan dengan prinsip Islam yang diajarkan oleh Al-Quran, ya. Tentunya lembaga-lembaga syariah Islam ini di dalam hal ekonomi, ya, itu mencoba agar pelaksanaannya itu jangan sampai berbenturan ataupun dikalahkan oleh lembaga-lembaga ekonomi yang lain. Apalagi di Indonesia kan kita tahu bahwa kita ini umat dengan penganut agama Islam terbesar di dunia, ya. Meskipun banyak negara-negara lain yang katakanlah mayoritas ataupun 100% Islam, tapi kan dari jumlah banyakan Indonesia udah pasti. Ya, kita tahu bahwa negara yang paling besar jumlah pendudukan yang pertama Cina, yang kedua India, yang ketiga Amerika, yang keempat adalah kita, ya. Jadi dari segi jumlah memang kita punya jumlah penganut itu adalah yang terbesar, dan ini tentu harus dijaga, ya. Tentunya kalau kita merupakan umat Islam, tentunya harus bisa menjalankan aktivitas-aktivitas termasuk di dalam ekonomi, ya, kalau bisa wajib, malah kalau berdasarkan ketentuan Islam ya masuklah kamu ke dalam Islam secara kafah atau secara totalitas. Jadi jangan giliran ini pakai yang lain, giliran ini pakai syariah, giliran itu pakai yang lain gitu. Nggak boleh campur-campur. Artinya harus masuk ke dalam Islam secara totalitas, semuanya berdasarkan Islam, ya, semua berdasarkan apa yang sudah dituntun, ya, dan ditunjukkan serta dicontohkan oleh Rasulullah. Kalau memang kita mau konsisten sebagai umat Islam yang sebenar-benarnya, bukan kamuflase, bukan cuma kedok, bukan cuma simbol, bukan cuma pura-pura menjadi orang Islam, gitu, ya. Keseimbangan di sini maksudnya tentu adalah juga supaya umat Islam di dalam prakteknya itu dalam aktivitas ekonominya tidak menggunakan label-label Islam secara salah, ya. Kan kita tahu bahwa seringkali penafsiran terhadap Al-Quran maupun hadis itu antara satu ulama dengan ulama yang lain itu saling berbeda, ya, sehingga kemungkinan itu nanti dalam prakteknya ada yang kebingungan, ada yang terjadi kekeliruan, ya, karena mungkin saja kita juga salah di dalam menafsirkan apa yang sudah diajarkan oleh para ulama. Inilah fungsi dari lembaga syariah tersebut. Secara internasional artinya karena kita berpatokan pada hal yang sama, yaitu Al-Quran dan hadis, pastinya dimanapun juga negaranya ya harus sama lah prinsipnya, ya kan kita bukan berpedoman kepada hukum domestik yang mungkin saja
antara satu negara dengan negara lain itu berbeda-beda, ya kan, antara Indonesia dengan Malaysia, dengan Filipina, dengan Thailand. Kalau pakai hukum domestik pasti beda, tapi kalau pakai Al-Quran dan hadis ini mesti seragam, nggak bisa enggak. Cuma di dalam prakteknya, karena sesuai dengan kan kita tahu bahwa yang pertama adalah Al-Quran, yang kedua adalah hadis, yang ketiga baru ijma. Ijma inilah yang seringkali ada perbedaan, ya, ada, paling tidak kan kita kenal ada 4 mazhab, ya, Maliki, Syafi'i, Hambali, dan Hanafi. Nah, dari situ aja sudah ada penafsiran yang berbeda-beda. Bagaimana mengimplementasikan ajaran Al-Quran dan hadis, karena pengaruh dari pendapat para ulama itu tentunya akan juga memberi pengaruh kepada praktek, ya, dalam menjalankan ekonomi syariah ini, gitu ya. Jadi di dunia ini ada lembaga-lembaga yang memang bertugas untuk menerapkan atau menjaga supaya kalau kita berlabel Islam berpatokan pada Al-Quran dan hadis, tentunya jangan sampai ada praktek yang justru tidak sesuai, ya, tidak sesuai dengan ajaran Islam, karena ajaran Islam pasti sama, di mana-mana juga sama. Cuman ada perbedaan-perbedaan furuk, perbedaan-perbedaan cabang lah yang mungkin menyebabkan adanya perbedaan. Coba kita cari apa itu lembaga syariah internasional itu apa aja sih. Barangkali kita lihat di situ akan ada perbedaan antara satu dengan yang lain. Pak, yang pertama apa? Federal Accounting and Auditing Organization for Islamic Financial Institution atau AAOIFI. Lembaga yang pertama itu apa tugasnya? Menetapkan standar akuntansi dan auditing sesuai prinsip syariah. Oke, pastinya akan ada standarisasi dalam hal akunting. Masalah akuntingnya, kamu kan dari jurusan ini ya, akuntansi ya, kamu harus tahu itu lembaga ini menerapkan standarisasi terhadap praktek akuntansi, praktek akunting secara syariah Islam itu seperti apa. Anda mungkin tidak perlu mendalami itu secara dalam, tapi paling tidak tahu karena Anda jurusan akuntansi, ya. Jadi secara sekilas pun Anda harus tahu peranan dari lembaga akuntansi Islam itu ngapain. Apa perannya lagi tadi? Selain dari akuntansi dan auditing, Memastikan bahwa operasional lembaga keuangan yang berbasis syariah memenuhi prinsip-prinsip syariah. nah, memastikan bahwa praktek-praktek akuntansi atau praktek akunting itu memang sudah berjalan sesuai dengan syariah Islam di negara-negara anggota dari organisasi tersebut. Ya. Oke, berarti kendalanya apa pelaksanaan akunting berdasarkan syariah di Indonesia? Pertama, kurangnya pemahaman tentang prinsip syariah. Itu pasti. Kita sendiri, ya kan, saya katakan bahwa Anda sendiri mahasiswa dari akunting, ya, Fakultas Ekonomi Islam, itu dapat pelajaran tentang hal itu dalam satu semester berapa kali, ya kan. Terus kemudian kendala berikutnya, Regulasi yang belum optimal. regulasinya juga pasti kan kita selama ini masih pakai regulasi yang berbau kapitalis karena peninggalan Belanda, ya kan. Kita kan dijajah oleh Belanda itu ratusan tahun, otomatis sistem hukum Indonesia ini kan masih berbau Belanda lah, otomatis banyak peraturan-peraturan yang belum diindonesiakan, ya. Berarti pasti dan masalah regulasi ada kendala. Kita tidak terlalu bergantung kepada mereka karena punya lembaga domestik, punya sendiri gitu. Berarti keputusan-keputusan dari yang internasional mungkin hanya sebagai referensi. Oke, barangkali ada pertanyaan selain masalah itu. Kalau menurut Abah, ada nggak sih Bah tantangan dalam mengelola ketimpangan ekonomi menurut Islam? Dalam mengelola ketimpangan ekonomi itu pasti banyak tantangannya. Secara umum kita tahu bahwa Indonesia ini kan selama masa penjajahan Belanda otomatis yang pakai itu adalah hukum kapitalis, ya kan. Termasuk produk-produk hukumnya juga berbau kapitalis. Terus kemudian ketika Indonesia baru merdeka sampai tahun 65 itu kita masih gamang karena masih banyak kekacauan-kekacauan politik. Ekonomi tidak terlalu berkembang, bahkan mungkin bukannya tidak terlalu, malah mungkin nggak berkembang. Kita terlalu sibuk masalah politik. Baru kemudian pada
masa Orde Baru ya, ekonomi mulai tumbuh. Tapi kita tahu juga bahasa Orde Baru itu kita cenderung ke Amerika, jadi cenderung ke sistem kapitalis. Otomatis pengelolaan ekonomi itu ada di bawah prinsip-prinsip atau ajaran-ajaran dibawa oleh sistem kapitalis. Kita dulu kan lebih mengarah kepada sistem ekonomi yang diajarkan oleh lulusan-lulusan di Amerika, ya kan, seperti misalnya Pak Sumitro Jaya Hadikusumo, itu kan bapaknya Prabowo sekarang ini, presiden kita. Itu kan bapaknya kan Sumitro itu kan lulusan Amerika. Otomatis yang dia pikirkan, yang dia ini kan adalah ajaran-ajaran di Amerika, jauh sekali ya berarti tentang ekonomi Islam. Mungkin dia juga nggak ngerti malahan. Ya, jadi dalam menerapkan keseimbangan ekonomi berdasarkan yang dijalankan oleh rejim Orde Baru, itu ekonominya adalah berdasarkan teori trickle down. Trickle down artinya kalau kita memberi rangsangan, memberi tunjangan, memberikan dukungan kepada pengusaha-pengusaha besar, nanti pengusaha besar itu akan trickle ke bawah, menetes hasilnya kepada pengusaha kecil yang jadi binaannya gitu. Jadi tidak secara langsung pemerintah terjun untuk menangani yang bawah, tapi diharapkan para konglomerat ini yang akan nanti membina bawahannya dengan teori tersebut. Terbukti memang pada zaman Orde Baru itu memang yang berkembang adalah raksasa-raksasa ekonomi, para konglomerat yang perusahaan-perusahaannya menggurita di berbagai bidang, tapi UKM sendiri tidak secara langsung melakukan pembinaan, apalagi bantuan dan sebagainya. Ya, sehingga ketimpangannya sangat jelas terbukti ketika tahun 98 terjadi reformasi. Itu yang diserang kan perusahaan-perusahaan atau kantor-kantor atau toko-toko Cina, ya kan. Karena apa? Karena merasa cemburu selama ini yang mendapatkan fasilitas, yang mendapatkan dukungan secara langsung adalah konglomerat. Baru nanti diharapkan menetes ke bawah hasilnya berupa teori berdasarkan teori trickle down ekonomi itu. Tapi hasilnya tidak bagus. Ada ketidakpuasan dari masyarakat karena mereka merasa dianaktirikan, ya kan, merasa bahwa selama ini yang dibina, yang dibantu secara langsung justru bukannya orang-orang ekonomi kecil, bukannya pribumi, tapi adalah para konglomerat. Para konglomerat pada waktu ya berjaya, dan bahkan sampai sekarang itu. Cuma bedanya sekarang kan ada Menteri UMKM, jadi yang secara khusus langsung terjun ke bawah, tidak melalui. Kalau dulu kan melalui, jadi dari yang atas tuh ke ini dulu konglomerat baru diharapkan menetes. Seberapa sih besar tetesan, ya kan otomatis yang namanya netes kan bukannya jebol dari atas ke bawah, itu otomatis. Jadi yang di bawah itu menerima tetesan yang pastinya membuat mereka menjadi tidak puas gitu. Oke, tapi ada lagi pertanyaan sih? Apakah regulasi yang ada saat ini itu cukup membantu untuk perekonomian syariah di Indonesia, Bang? Regulasi, saya pernah mengatakan bahwa kita ini zaman Belanda pakai hukum Belanda, ya kan. Setelah merdeka, terus kemudian masih banyak kekacauan ekonomi. Dari 45 sampai 65 kita masih pusing aja masalah peperangan, masalah apa segala macam. Otomatis mana sempat bikin regulasi, ya kan. Nah, terus kemudian baru masa Orde Baru. Tapi juga kan nggak mungkin semuanya dirombak sekaligus, nggak mungkin semua peraturan dirombak sekaligus. Karena apa? Ya karena kan bikin peraturan nggak perlu kajian, perlu waktu, perlu proses. Nggak mungkin tiba-tiba diganti semua. Itu sebabnya sampai sekarang kan hukum pidana Indonesia aja masih hukum pidana Belanda, hukum perdata Indonesia masih hukum perdata Belanda, hukum dagang masih hukum Belanda, dan masih banyak lagi hukum-hukum yang memang berasal dari Belanda, ya. Nah, itu menyebabkan sulit. Kalau kita lihat kan ada hukum Belanda, ada hukum Islam, ada hukum adat, ya, di Indonesia ini berlakunya, ya. Otomatis kalau hukum Belanda masih berlaku, kemudian hukum Islam sendiri ketika diterapkan umat Islam sendiri udah pasti setuju, belum tentu, ya kan. Pernah saya tanyakan
Anda pakai sistem konvensional atau sistem mudharabah yang lebih setuju? Mayoritas bilangnya sistem konvensional. Kenapa? Karena uangnya nggak nambah kalau pakai mudharabah kan, malah ada resiko duitnya hilang. Ya tingkatnya bisa seperti itu. Karena apa? Islam itu sangat tinggi, sehingga yang diharapkan, yang dituju, yang ditembak itu bukan masalah materi, tapi keikhlasan, keberkahan. Nah, Indonesia belum nyampe itu ke situ pikirannya itu, sehingga kita lebih mikir segala sesuatu pakai duit, apa-apa diukur pakai duit. Ya, kembali ke pertanyaan Novi tadi apa? Mana saya ngaco jadinya. Regulasi. Nah, berarti masalah regulasi juga ketika mau diterapkan, umat Islam sendiri udah nerima belum? Belum. Ya kan? Makanya udah hukum Belanda masih berlaku, terus kalau mau bikin hukum Islam juga banyak yang belum siap ya. Terus kemudian masalah pengetahuan juga, kembali lagi ya, kita sosialisasi tentang tentang syariat Islam, hukum-hukum ekonomi Islam masih sangat terbatas. Kamu jadi fakultas paling nggak dapat 1 semester. Oke, baiklah, sebagai kesimpulannya ya, di dalam lembaga syariah, meskipun itu tujuannya adalah untuk melakukan penyeimbangan dalam praktek ekonomi ya, dan kita berharap bahwa sebagai suatu ajaran yang berdasarkan Al-Quran dan hadis, dan kita adalah orang muslim yang seharusnya kita menjalankan itu secara kafah, tapi realitasnya kita sudah terpengaruh oleh, katakanlah sekian lama kita dikuasai oleh orang asing yang sistemnya juga pasti bukan sistem Islam. Nah, maka kemudian pola pikir kita jadi terpengaruh. Kalau dipikir-pikir, Anda ini kan generasi keberapa sejak tahun 45? Ya kan saya aja udah merupakan generasi ketiga, Anda mungkin generasi kelima kali ya, dari sejak merdekanya kita tahun 45. Tapi pengaruh dari hukum asing, hukum kolonial atau hukum Belanda yang pasti aja tidak berkesesuaian dengan ajaran Islam, itu masih sangat mempengaruhi pola pikir kita gitu ya. Jadi memang perlu waktu, tapi nggak apa-apa sih, paling tidak sebagai katakanlah seorang yang beragama Islam yang sudah mulai memahami ya. Oke, silakan tutup. Ya, sobat-sobat Siabah, berikut adalah pertanyaan-pertanyaan seputar materi mengenai lembaga syariah internasional. Jadi sudah terjawab semua pertanyaan-pertanyaan tadi. Jika ada salah-salah kata mohon dimaafkan, dan semoga yang sudah disampaikan bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.